Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Siap beribadah Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan diri dengan semangat, dengan hati yang baru, roh yang baru, dan keantusiasan. Bapak Ibu Saudara, ibadah berbicara tentang sebuah persembahan. Hari ini apa yang kita sudah persembahkan? Sudah belum kita mempersiapkan hari ini Bapak Ibu Saudara persembahan yang terbaik, yaitu persembahan tubuh, jiwa dan roh kita Bapak Ibu Saudara. Mari saya mendorong sebelum kita beribadah, persiapkan yang terbaik dari apa yang kita punya Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kami mau siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami beribadah hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk beribadah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan dirimu, hari ini kita mau sama-sama datang. Kita mau sama-sama menyembah, beribadah kepada Tuhan. Mari hari ini berikan pujian terbaikmu bagi Tuhan. Amin. Sepenuh
Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Kami datang Tuhan, saat ini kami mau bawa hidup kami. Kami bawa setiap penyembahan kami, setiap ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pribadi Tuhan yang mengasihi setiap hidup kami. Menyembahmu di sini.
naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memerintah buat setiap kami. Engkau Allah yang memberikan sukacita buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa Tuhan. Perbuatan-Mu buat setiap hidup kami. Kami melihat dengan mata iman kami. Kami melihat Engkau Allah yang besar. Sungguh Engkau Allah yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur. Kami naikkan ucapan syukur hanya bagi-Mu. Naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu. Sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang layak. Terima setiap pujian kami Tuhan, terima setiap sembah kami. Sebab Kau Allah yang suka dengan penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allahku. Haleluya. Kau ajaib, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau yang kami sembahkan. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu, besar perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan perbuatan-Mu. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima Tuhan setiap sembah kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang besar buat setiap kami. Sebab hari ini Mazmur 66 berkata, pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Hari ini kami percaya Engkau Allah yang perkasa buat setiap kami. Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Engkau Allah yang memberikan janji-janji-Mu Tuhan buat setiap kami. Hari ini kami mau memandang kepada Engkau. Kami memandang kepada Allah kami yang hidup, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami berikan pujian terbaik kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang hebat. Ajaib perbuatan-Mu buat setiap hidup kami. Hari ini Tuhan, kami percaya dengan iman kami melihat Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam satu nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Amin. Shalom jemaat Abaloh Palem yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan serta kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya perlu buka ya masker. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu, setahun kita lalui masa-masa yang sulit, masa pandemi hingga hari ini pun belum berakhir. Tapi kita bersyukur beberapa hari belakangan ini kita melihat terjadi penurunan jumlah orang yang terpapar COVID-19. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, jauh sebelum kejadian ini Tuhan sudah peringatkan kita, bahkan memberikan kita fokus dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 Tuhan memberikan kita fokus untuk membangun family. Kemudian tahun 2020 Tuhan memberikan kita fokus home. Ya, di tahun ini kembali Tuhan memberikan kita fokus, yaitu tentang heaven at home. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari fokus ini ada 6 bagian yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, adapun fokus kita di tahun 2021 ya, yang kita ambil dari doa Bapa kami. Di bulan Januari Februari kita banyak berbicara tentang hidup dalam hadirat Tuhan, yaitu Coram Deo. Kemudian di 2 bulan berikutnya, yaitu Maret dan April, kita banyak membahas hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam pemerintahan Allah. Kemudian di bulan Mei hingga Juni, fokus kita hidup dalam penyediaannya, artinya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kemudian di bulan Juli Agustus, kita akan banyak membahas hidup dalam kasih-Nya, bagaimana kita mempraktekkan hidup dalam kekuatan kasih Allah yang telah kita terima. Kemudian di bulan September Oktober, kita akan banyak membahas tentang hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, hidup dalam naungan otoritas Tuhan. Kemudian November Desember, kita akan banyak membahas hidup dalam kemuliaan-Nya. Bagaimana kita memanifestasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di bulan Januari Februari, kita ingat bahwa kita memulai dengan berdoa puasa secara korporat. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu melalui doa puasa ini ada banyak hal yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Dan saya percaya ada banyak kesaksian melalui doa puasa yang kita lakukan bersama. Perubahan pribadi, pengertian kita tentang kedalaman bersama dengan Tuhan kita peroleh. Kemudian kita juga belajar mengenal nama-nama Allah. Kita belajar bagaimana kita dapat intim dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Nah, kemudian kita juga membangun kesadaran tentang identitas kita, bahwa kita adalah anak Allah. Kita yakin dan percaya karena iman kita diselamatkan dan hidup dalam janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemudian kita hidup sebagai orang percaya. Kita juga percaya bahwa segala sesuatu yang baik sudah disediakan dan dirancang oleh Allah. Bahkan sebelum kita lahir, nama kita sudah ada di tangan Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita terus connecting setelah kita belajar tentang Coram Deo. Nah, hari ini Saudaraku, saya akan berbicara sedikit bagaimana kita mempraktekkan Coram Deo dengan lebih mudah dapat dimengerti. Coram Deo artinya melakukan segala sesuatu aktivitas kita di depan Allah Bapa. Ya, kita perlu membangun diri kita, perlu membangun kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada mata Tuhan yang mengawasinya. Tidak ada yang tidak terbuka di dalam Tuhan. Segala sesuatu terbuka.
Ya, seperti Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Nah, kemudian di Amsal 15 ayat 3 dikatakan bahwa ya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat dan yang baik. Nah, ketika kita menyadari bahwa ada kamera Tuhan yang mengawasi saya, dan kalau ini kita bangun terus-menerus, maka kita akan menjaga perilaku kita. Kita akan menjaga cara berpikir kita, pola berpikir kita, tingkah laku, bahkan perkataan kita. Nah, mari Bapak Ibu atas dasar landasan melalui Coram Deo ini, kita mau lanjutkan 2 bulan ke depan ini untuk hidup dalam pemerintahan Allah. Nah, dengan kita selama ini mendisiplinkan diri, mengikuti acara korporat kita, yaitu doa pagi kita. Kita mengalir bersama Tuhan, mengalir bersama pimpinan Roh Kudus. Kita belajar firman Tuhan bersama. Dan kita juga dapat berdoa satu sama lain. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudaraku kesaksian dari orang-orang yang mengalami kebenaran. Orang-orang yang berjumpa dengan sang kebenaran. Melalui renungan firman Tuhan. Melalui doa kita berjumpa dengan Tuhan. Dan begitu banyak mukjizat kesembuhan. Bahkan mukjizat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu terjadi karena kita Coram Deo bersama. Ketika kita Coram Deo bersama, kita sedang hidup di dalam keluarga Allah. Mari kita mau lanjutkan saudaraku. Dan saya percaya melalui doa yang dengan tekun kita lakukan setiap hari, hidup kita akan dibangun. Hidup kita akan diubah. Pola berpikir kita akan diubah. Kemudian saya percaya Bapak Ibu, identitas kita sebagai anak Allah akan terus diingatkan. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sering masuk dan tinggal dalam hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kemudian kita juga menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita sendiri, tapi adalah milik Allah. Ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Allah, dan kita dengan sukarela mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, maka Allah akan mengambil otoritasnya untuk membersihkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita, yang ada pikiran kita, segala sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan akan bersihkan. Karena kita percaya bahwa hidup kita di dunia ini ada tujuan Allah, dan Allah sangat merindukan kita menggenapi tujuan itu. Kita dapat hidup dengan standar yang benar. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa. Mari kita terus biarkan Roh Kudus membongkar hidup kita. Apa yang tidak berkenan? Apa yang Tuhan perlihatkan? Munculnya persoalan, munculnya perbuatan-perbuatan dosa yang tersembunyi. Kita mau meresponinya dengan bertobat. Dan kita mau membiarkan Tuhan menolong kita. Dan kita mengambil bagian. Saya mau berubah. Dan ketika kita berkata, aku mau berubah, Roh Kudus akan menolong kita. Supaya kita mengalami perubahan itu. Dan saya percaya, kualitas hidup kita akan berubah. Kita akan berbuah dan memberi dampak kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa hidup kita hari-hari ini bukan hidup biasa. Kita sedang hidup di bawah otoritas pemerintahan kerajaan Allah. Hanya orang yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah yang hidupnya tidak tergoncangkan. Seluruh dunia boleh bergoncang, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dapat digoncang dengan apapun. Dan kita akan menjadi pribadi yang tak dapat digoncang ketika kita hidup di bawah otoritas kerajaan Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk kita membangun gaya hidup kita. Hidup dalam pemerintahan Allah. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan Allah? Yaitu
kesadaran kita akan kebenaran firman Tuhan, kesadaran kita akan keberadaan Tuhan, dan juga saudaraku, kesadaran kita untuk mentaati firman Tuhan. Jadi bukan lagi aturan ataupun kebiasaan kita. Ada hal yang mungkin sering kita lakukan yang kita tidak sadari. Mari kita mau berubah bersama-sama. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bagaimana kita membangun gaya hidup dalam pemerintahan Allah? Hal yang pertama adalah mari kita sadari bahwa setiap kita orang yang percaya Tuhan adalah anak Allah. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, artinya semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi ketika kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka identitas kita berubah. Kita statusnya adalah anak Allah. Nah, hanya melalui Yesus kita diakui karena kita beriman kepada Yesus. Ya, jadi Tuhan mengadopsi kita, menjadikan kita anak-anaknya secara rohani. Galatia 3 ayat 26 dengan jelas berkata demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebagai orang percaya Tuhan, kita harus meyakinkan diri kita bahwa saya adalah anak Allah. Ya, kalau saya sadar saya sebagai anak Allah, ya, ada hal yang penting yang harus saya ubah. Ya, kalau saya anak Allah, saya diangkat, diadopsi dan dijadikan anak Allah. Semua kebutuhan hidup saya dijamin oleh Allah. Hal ini harus kita mengerti. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus sadar bahwa kebutuhan emosional kita, kebutuhan pokok kita sudah dilengkapi oleh Tuhan. Kita adalah pribadi yang dikasihi. Kita adalah pribadi yang diterima oleh Allah. Allah menerima kita apa adanya. Allah menerima kita bukan karena prestasi, bukan karena apapun. Dia menerima kita karena dia mengangkat kita untuk menjadi anaknya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ya, ada sebuah kebahagiaan kita dijadikan anak-anak Allah karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita diterima, ya, diterima apa adanya, Bapak Ibu, dikasihi, ya. Nah, hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hidup kita dirancang oleh Tuhan bahkan sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan katakan kita sudah dirancang oleh Tuhan, ya. Kita dipastikan, dilindungi saat di dalam kandungan orang tua kita supaya bisa lahir dengan selamat di dunia ini. Kemudian kita adalah pribadi yang berharga, bernilai sangat tinggi. Bagaimana tidak, saudaraku? Untuk memiliki kita harus dibayar dengan darah Yesus. Yesus membayar dengan nyawanya untuk memiliki kita. Jadi sadari Bapak Ibu bahwa hidup kita ini berharga. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudaraku bahwa hidup kita senilai hidup Tuhan Yesus. Ya. Dan yang terakhir saudaraku, hidup kita ini ada tujuannya. Hidup kita adalah pribadi yang berguna untuk kerajaan Allah, untuk membuat dampak, untuk membuat kebaikan bagi sesama kita. Dan Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, menjadikan kita orang yang berguna supaya tujuan Tuhan di dalam hidup kita bisa tercapai. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hal yang kedua yang saya ingin kita sama-sama belajar yaitu, mari kita belajar ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah. Kita mau memiliki sikap hati yang tunduk dan taat pada otoritas. Dalam hal ini, kita mau tunduk kepada Allah Bapa melalui apa? Melalui kebenaran firman yang kita baca, yang kita pelajari, dan kita mau belajar untuk mentaatinya. Saya akan bacakan satu ayat, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ayat ini berkata begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat.
Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang taat. Dan itu adalah sebuah kerinduan dari semua orang tua, bahwa anak-anaknya dapat mentaati semua perintah orang tuanya. Dan dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan menginginkan kita, selain kita menjadi anak yang tunduk pada otoritas kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga perlu, saudaraku, hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Kita tidak dapat menjadi kudus, tetapi Tuhan sudah menguduskan hidup kita. Kenapa? Karena Dia adalah kudus. Ketika kita intim bergaul dengan Dia setiap hari, maka kekudusan hidup dari Tuhan itu akan terimpartasi. Secara otomatis kita menghindari hal-hal yang bisa menajiskan hidup kita. Secara otomatis kita akan sadar ada jebakan-jebakan yang membuat kita dapat jatuh ke dalam ketidakkudusan. Ya. Nah, Tuhan begitu menginginkan kita hidup kudus sehingga Dia mencurahkan air kehidupan ke dalam hidup kita untuk mentahirkan hidup kita, yaitu firman Tuhan. Kemudian Dia menaruh rohnya ke dalam hati kita, supaya oleh Roh Kudus kita dipimpin untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ya. Kita dapat baca dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Ya, Bapak Ibu bisa baca, saya tidak akan bahas ini. Hal yang ketiga adalah mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa. Seorang anak yang mengasihi bapaknya, dia selalu menyediakan waktu untuk mendengar suara bapaknya. Setiap hari dengan sengaja dia mencari bapaknya untuk berbicara kepada bapaknya. Dan firman Tuhan katakan Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, ya, orang yang beriman, ya, adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kemudian ketika orang dengan sengaja mencari Tuhan, maka dia akan mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Yaitu penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Ya, mari saudaraku, sediakan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendengar suara Bapa kita. Dan mari kita bangun hidup kita untuk terus mengasihi Bapa. Dan saya percaya ketika kita mengatakan aku mengasihimu Bapa, Bapa akan menyatakan kasih-Nya. Dan sebagai bukti kita mendapat kasih Bapa, kita mengimpartasikan kasih itu dengan mengasihi sesama kita. Nah, hal yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, ya, mari kita menjadi pribadi yang sungguh taat dan hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Ya, tidak lari saat dididik atau ketika kita menerima disiplin. Karena disiplin itu baik buat kita untuk mengubah hati kita yang bodoh, meninggalkan segala perbuatan kebodohan, yaitu dosa dan keterikatan. Ya, Ibrani 12 ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berkata kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, jangan anggap enteng didikan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melakukan disiplin karena Dia mengasihi kita. Dia pengen kita menjadi anak-anak yang taat. Dia mau kita meninggalkan kebodohan kita. Dia mau kita meninggalkan semua kedagingan kita, perbuatan dosa kita, semua hal keterikatan dengan hal-hal daging, hal-hal dunia ini. Tuhan mau kita bebas dari semua itu. Kemudian hal yang kelima Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika kita setia, ketika kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka Allah akan percayakan kita untuk mengelola warisannya. Janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan begini,
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya percaya hati orang tua sangat menginginkan mempercayakan warisannya kepada anak-anaknya. Tetapi tentu orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang mempercayakan warisan itu kepada anak-anak yang sudah dewasa, mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Melalui proses Bapak Ibu Saudaraku, kita akan didewasakan. Tiba waktunya Tuhan percayakan warisan yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ibu, mari kita melihat indikator pertumbuhan kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita dari hari ke hari harus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apakah indikatornya? Yang pertama adalah hidup kita berubah. Kita dapat berkata, kita berserah penuh kepada kehendak Allah. Rela diproses, rela pikul salib, rela menderita karena kebenaran. Rela menderita karena kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Karena kita berjuang bersama-sama dengan Allah. Ya. Kemudian saudaraku, orang yang bertumbuh, hidupnya penuh dengan pengabdian. Bahkan pengabdian seumur hidup. Seumur hidup dia mendisiplinkan dirinya untuk tidak hidup di dalam daging. Setiap hari dia menyangkal diri dan bersedia mengikut Yesus. Hal yang ketiga adalah bertumbuh dalam kerendahan hati. Menjadi pribadi yang mudah sekali untuk mengampuni. Menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi orang lain. Apalagi memandang rendah orang lain. Melihat dengan cara Tuhan melihat. Berpikir dan menilai dengan cara Tuhan menilai dan berpikir. Kemudian saudaraku, orang akan menghargai. Ya, hal yang keempat saudaraku adalah keserupaan Kristus itu dapat diukur ketika kita memelihara hidup dalam kekudusan. Nah, kekudusan hidup dapat diukur melalui perkataan kita, melalui perilaku kita, melalui menjaga fisik kita. Ya, kita tidak memakai anggota tubuh kita, terutama mulut kita, mata kita, untuk melakukan perbuatan dosa. Dan yang terakhir adalah kita bertumbuh di dalam kasih Bapa, yaitu mengasihi tanpa syarat. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua, kita mau belajar untuk bertumbuh bersama. 2 bulan ini, hidupi identitas kita sebagai anak Allah. Mari saya ajak kita semua berdoa. Kami bersyukur Bapa, hari ini dengan jelas kami mengerti bahwa identitas kami sebagai orang percaya adalah anak yang Engkau kasihi. Kami diterima, kami mempunyai tujuan hidup. Engkau menaruh dalam hati kami bahwa hidup kami tidaklah sia-sia, tapi ada tujuan yang Engkau ingin kami kerjakan, membawa dampak, menjadi terang, menjadi garam bagi lingkungan kami. Kami mau belajar terus ya Bapa. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami mau bertumbuh di dalam identitas kami, dan kami dapat menilainya sendiri dari waktu ke waktu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bertumbuh, Engkau pun akan percayakan banyak hal kepada kami. Biarlah sepanjang perjalanan hidup kami boleh memuliakan dan membawa nama besar-Mu, sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka menjadi tertarik untuk percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan kami percaya Tuhan, Engkau yang kudus itu akan semakin menguduskan hidup kami. Dan kami menetapkan hidup kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Dan kami mau terus belajar bertumbuh, mengenal Engkau secara pribadi. Bertumbuh di dalam kasih-Mu. Seperti Engkau mengasihi kami tanpa syarat, kami pun mau terus mengasihi sesama kami tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Wow, firman Tuhan hari ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya berdoa untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara menemukan Tuhan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai aktivitas kita pagi ini dengan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang diberikan hari ini, itu bisa menguatkan dan membuat kita Bapak Ibu Saudara berbuah. Mari kita mau sudahi ibadah hari ini Bapak Ibu Saudara. Tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi pedang bermata dua di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang pernah ditabur Tuhan, apa yang Tuhan taruh, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa di dalam keluarga kami. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari hari ke hari. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.